Kalau mau balik kan ceramahnya di mana-mana, ya kan? Ada masjid sebelahnya lokalisasi, ada kayak gitu. Ini umat ceramah kudu, ya kan? Iya, makanya itu namanya ceramah di mana aja, di hotel aja ceramah. Nah kalau milih-milih kan repot, iya kan? Kalau milih-milih repot, makanya tahu gampang surade, kaca piring, palu kuda, hotel santet semua ya. Jadi bagaimana agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita terapkan di dalam kehidupan kita, ajaran cinta, sehingga Allah mengatakan gara-gara ada Nabi Muhammad orang kafir nggak kena bencana. Ini alhamdulillah DKI ini mesti kena bencana. Gampang Allah mau jatuhkan azab di DKI itu gampang. Tapi kenapa nggak turun azab? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tak mungkin Allah azab mereka selama engkau wahai Nabi ada di situ. Bagaimana nabinya udah nggak ada, ayatnya masih ada. Bagaimana bisa dikatakan bahwa Nabi ada di situ? Selama ada orang bersolawat, selama ada orang mengamalkan sunnah Nabi, selama ada orang belajar hadis Nabi, maka disitulah Rasulullah ada untuk kita. Dengan kita bersolawat Allah curahkan rahmat kepada kita. Rahmat itu tidak harus berbentuk rezeki, tidak harus berbentuk ketenangan hati. Bisa jadi rahmat itu adalah ditahannya balak kepada kita semua, maka itulah rahmat yang Allah turunkan kepada kita. Ini gara-gara Nabi Muhammad, dia rahmat buat orang kafir. Yang kedua, Nabi itu rahmat buat orang munafik. Nah, aneh lagi nih pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kenapa bisa dibilang begitu? Gara-gara ada Nabi, orang munafik gak dibunuh. Orang munafik itu orang yang pura-pura Islam, tapi hatinya dia membenci Islam. Maka dengan wasilah Rasulullah SAW, orang seperti ini aman dijamin hidupnya sepanjang dia tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Ini rahmat buat orang munafik. Yang ketiga, Nabi itu rahmat buat orang yang beriman. Karena Allah berjanji. Allah mengatakan, yaghfir lakum dzunubakum wa yuslih lakum a'malakum. Allah akan ampuni semua kesalahan kita dan Allah tambahkan kebaikan dari semua amal yang kita lakukan. Kita bersolawat, Allah tambahkan amal kebaikan kita. Allah tambahkan keberkahan dari pendapatan yang kita dapatkan kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah cinta. Karena itu agak aneh kalau sekarang belakangan ini kita lihat ada orang yang mengajak kepada sunnah Nabi, tapi caranya justru berlawanan dengan cara Nabi. Nabi itu caranya merangkul, bukan memukul. Nabi itu mengajak, bukan mengejek. Nabi itu caranya memuja, bukan menghina. Itu cara yang diajarkan Rasulullah SAW. Tapi kita lihat sekarang, orang belajar hadis Nabi, tapi justru setelah belajar hadis dia jadi musuhin temannya. Setelah belajar hadis dia nggak mau tegur-teguran lagi sama temannya. Alasannya, maaf cik, iman lu beda sama iman gua. Gitu. Gak ada orang yang tahu apakah dia berada di dalam petunjuk ataukah dia dalam kesesatan, gak ada yang tahu. Cuma Allah yang tahu. Di dalam surat Al-Isra ayat 84 Allah mengatakan, wa rabbuka huwa a'lamu biman huwa ahda sabila. Dan cuma Tuhan kamu yang paling tahu siapa orang yang berada di dalam petunjuk. Gak ada orang yang tahu siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka. Kenapa? Innamal hayatu bil khawatim. Hidup itu kata Nabi tergantung dari akhirnya. Ada orang kata Nabi seumur hidup dia kelihatan soleh, mengamalkan amalan penduduk surga, sampai nggak ada